kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa video mualaf atau video para murtadin yang dimana mereka telah menunjuk keyakinan baru, dan keyakinan baru itu yang mereka pilih mungkin yang terbaik buat mereka dan juga buat orang lain. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini adalah kesempatan yang baik untuk merilis kembali bagaimana suatu keyakinan itu bisa berubah dan bisa menjadi keyakinan yang nyata dalam kehidupannya, yang bisa mengubah kehidupan nyatanya. Dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan dan menayangkan video tersebut agar masyarakat seluruhnya paham dan tahu apa itu mualaf dan apa itu murtadin. Dalam setiap langkah, setiap tindakan yang mereka lakukan adalah sebuah perjalanan menuju keselamatan atau menuju kehidupan yang kekal, dan disitulah kita nilai pada mereka bukan suatu kontribusi menyelamatkan umat ini agar masuk surga pada saat saya akan memberikan salam motivasi bagi semua orang agar keyakinan yang mereka pilih bukan dengan cara hikmah, cara yang layak, cara konsisten dalam keyakinan. Mungkin itu saja saudaraku, dan aku akan menunjukkan itu, dan semoga bermanfaat, dan menitipkan sebuah komentar atau saran dan kritik terhadap channel ini, maka lain, dan kepada orang yang sayangkan. Silakan umat ini memilah dan memilih mana yang terbaik, mana yang terima kasih. Ya, ada beberapa pertanyaan kok. Jadi aku ini mengangkat dari beberapa ujian judul kemarin. Tadinya kan memang pengen neliti terkait media dari Kohdoni kan alhamdulillah nih lumayan upgrade lah untuk bisa ditiru. Oke. Nah, karena memang ada beberapa yang menjadi problem dari ini, akhirnya dari situlah pengen bagaimana lembaga kita ini juga pengen lebih up juga dari medianya. Lembaga apa nih? Ya, STID? Oke. Dari kampus kita juga, terutama dari kader-kader apologet atau pakaran kristolognya juga. Oke. Cuman karena tadi harusnya itu sesuai dengan prodinya. Akhirnya karena aku bukan komunikasi, jadi prodi, ya udah terkait nanti pengembangan dakwahnya itu. Oke. Sehingga kemarin direvisi sama dosen, ditambahin jadinya mengangkat temanya itu metode dakwah Kohdonditan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Kristen melalui pendekatan kristologi. Oke. Nah, jadi tujuannya itu bagaimana biar dosen-dosen juga bisa mudah lah. Mungkin kan nggak semua dosen itu mau nyemplung di sosial media. Tapi ya udah ya, yang langsung realitanya aja. Oke. Nah, makanya dari sini. Nah, ada beberapa pertanyaan mulai dari latar belakangnya. Tadinya pengen 40, cuman kita saring-saring lagi lah. Jadi 60. Enggak. Jadi 20. Nah, itu ada pertanyaan titipan dari dosen-dosen yang lain nggak? Belum. Oh, belum. Nanti Harusnya nanya dong kalau dosen. Mau nanya nggak gitu? Iya, tapi nanti makanya ntar ada pembimbingan selanjutnya. Boleh. Jadi modelnya Q&A lah, Tuan Guru. Pertanyaan pertama. Ya. Jadi Q&A. Mungkin jawab pertanyaannya maksimal ada berapa menit gitu jawabnya? Singkat, padat, jelas. Iya, maksimal berapa menit? Boleh 2 menit. Oh, 2 menit. 1 menit. Bentar.
Gantian kadang yang iya tidak. Iya. Iya tidak. Ya udah gantian, gua sekarang gantian lah, iya tidak aja dah. Oke, silakan. Iya, harapannya biar kita mudah lah mengikuti Oke. dakwah Bapak Kristolog Indonesia. Bapak. Oh ya, dari latar belakang dulu nih kok. Ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi Koh Dondi itu sehingga memilih berdakwah kepada masyarakat Kristen? Kalau dari asal muasal kenapa pindah Islam kan udah banyak tuh. Cuman kita langsung ke pada titik intinya itu kenapa memilih berdakwah kepada masyarakat Kristen? Oke. Nggak fokus ke ini aja. Sebenarnya saya tujuan utamanya itu bukan mendakwai orang Kristen, bukan sebenarnya. Oh, bukan. Itu hanya efek samping gitu. Efek samping. Kalau efek kedepannya, saya sebenarnya mendakwai umat Islam, ya, mendakwai umat Islam supaya apa? Supaya mereka iman dan akidahnya tambah kuat, sehingga mereka tidak mudah dimurtadkan. Nah itu efek depannya, efek sampingnya ke Kristen gitu. Oh gitu. Tahu, paham maksudnya kan? Iya. Tahu lu ya. Bukan saya punya tujuan utama mendakwai orang Kristen, bukan. Yang saya dakwakan sebenarnya tujuannya kepada orang Islam, supaya orang Islam tahu perbandingannya. Karena di dalam Islam dan Kristen kan ada satu sosok yang sama, Iya. yang menjadi apa? Perbedaan persepsi ya. Oh, sebenarnya ada tiga lah, sebenarnya ada tiga. Yahudi menolak Yesus Kristus atau kita sebut Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat di dokumen-dokumen mereka seperti Talmud gitu kan, ada yang menyebut-nyebut sampai ke Yesus dan Maria begini-begini gitulah ya. Ya oke, mungkin ada nama-nama Yesus yang sama pada zaman dulu. Iya. Wallahualam, tapi secara umum dan secara khusus umat Yahudi menolak Yesus sebagai nabi, ya kan? Yang kemudian di Kristen mereka meninggikan Isa alaihissalam ini atau Yesus Kristus ini setinggi-tingginya sampai menjadi Tuhan. Iya. Ya, antara Yahudi dan Kristen nih. Islam kita seperti di tengah-tengah. Ya. Kita menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai hanya sebagai hamba Allah, nabi. Tapi kita mengakui dia sebagai Al-Masih gitu. Ya, walaupun konsep Al-Masih dan Mesiasnya dengan Yahudi itu mungkin beda konsep, tapi kita aja menyebut Nabi Isa sebagai Al-Masih, putra Maryam. Kepada Kristennya kita hanya menempatkan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan atau hamba Allah, tidak sampai punya sifat ilahi. Ya, jadi ada Yahudi, Kristen, tapi kita seperti di tengah-tengah gitu. Sitiahnya. Iya gitu. Pertengahan. Karena ada satu sosok itu yang dikenal oleh tiga agama ini, makanya saya berusaha memberikan pemahaman kepada umat Islam supaya paham posisi kita tuh bagaimana. Ada loh agama lain yang menganggap nabi kita itu seperti ini, ada agama lain yang menganggap nabi kita juga seperti ini. Kita harus paham, ya. Dan saya juga mendakwakan kepada umat Islam juga tidak hanya tentang sosok Nabi Isa alaihissalam itu aja, tetapi juga dari sisi Qur'annya memandang apa namanya, Bani Israel yang dulu pernah menerima kitab ini, Taurat, Zabur, Injil itu apakah itu kitab yang dipegang sama Yahudi dan Kristen? Itu juga penting buat saya. Aha. Karena kalau saya nggak sering-sering sampaikan itu, orang Islam yang baca Quran menganggap bahwa kitabnya orang Kristen itulah Injil yang dimaksud Quran. Orang Islam yang baca Quran memandang kitabnya orang Yahudi, itulah Taurat yang dimaksud Quran. Itu yang saya nggak mau. Oh iya. Ya, maksudnya supaya apa? Supaya kita paham Quran menyebutkan Taurat, Zabur, Injil sebagai apa, kepada siapa, kapan, dan sekarang di mana gitu. Iya. Jadi kita tidak mudah dipengaruhi, oh ini loh Taurat yang dulu disebut di Quran, atau oh ini loh Injil yang dimaksud di Quran. Nanti dulu, kita harus paham. Tujuan saya itu di situ sebenarnya. Oke. Nanti sementara dengan sosok Nabi Isa alaihissalam, kita juga harus bisa tahu dan kita menempatkan Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan apa yang tertulis dalam Quran. Jangan sampai kita menyembah Nabi Isa alaihissalam karena ada bujuk rayu dari orang di luar Islam. Oh gitu. Memang poin utamanya sebenarnya ke Islam ya. Ke Islam. Untuk ya membagi pengalaman ya mantan kafir ya. Iya. Jadi mengetahui oh ini pemahaman dari sini kayak gini, pemahaman dari sini kebenarannya
ternyata seperti ini. Betul. Karena kita sama-sama Islam, saya kasih tahu Iya. orang Islam supaya tidak mudah dimurtadkan, udah gitu. Iya. Tujuan utama saya di situ. Ya mungkin kan seolah-olah kayak menganggap kok Dondi kayaknya nyerang Kristen terus padahal poinnya ya memang sebenarnya buat ngebentengin gitu ya. Iya, tujuan utamanya untuk membentengin. Tapi kalau ada orang Kristen yang bilang saya menyerang Kristen, kalau saya menyerang tanpa dokumen, boleh bilang saya menyerang. Ya, tapi kalau saya mengucapkan sesuatu, membacakan sesuatu dengan bukti yang ada dari kalangan mereka sendiri, apa mau dibilang apa? Masa saya nyerang? Nah, orang itu dokumen-dokumen Kristen kok. Memberitahu. Gimana? Iya, Gitu maksudnya. Ya. Jadi saya berdakwah, tujuan saya mendakwai orang Islam. Efek depannya, Iya, efek iya. sampingnya, kalau yang mau mikir ya monggo gitu aja. Oke. Ya. Dapat. Nah, ini gue lurusin nih. Pelurusan ya, bukan Iya. menyerang agama lain, tapi memang untuk fokusnya sebenarnya untuk membekali umat-umat Islam ya. Iya. Apalagi banyak terjadi orang mendakwahkan Ya, ajaran nanti kalau kristenisasi masalah dan kenapa sebagainya. Kristen kok mengajak orang di luar Kristen masuk agama mereka, ada ayatnya apa, di mana latar belakangnya bagaimana, itu ayat otentik apa enggak, itu urusan, itu bahasan yang lebih dalam. Gitu. Oke. Oke. Siap. Satu pertanyaan terselesaikan. Lanjut pertanyaan kedua. Lumayan ceban nih. Asik. Satu pertanyaan ceban nih 20 udah berapa nih? Nah, bagaimana sih kok pengalaman hidup Koh Dondi ini sehingga membentuk metode dakwah yang digunakan saat ini gitu, sehingga memiliki efek yang sangat luar biasa juga nih. Dakwah Pengalaman Islam. pribadi atau Dari Koh Dondi ini sehingga membentuk mungkin ada metode dakwah khusus yang Oke. terformulakan dengan Koh Dondi. gini, awalnya ketika saya sebelum bersyahadat, saya kan juga melihat video-video perdebatan. Wah. Yang paling banyak ini kan perdebatan antara Islam dan Kristen. Ada juga perdebatan Yahudi dan Kristen juga ada. Tapi perdebatan Yahudi sama Islam nggak ada gitu. Oh, gitu. Nah ya, jadi ketika saya melihat perdebatan antara orang Islam dan Kristen, ini saya sebagai orang Kristen waktu itu kan jadi terpancing, terpancing untuk membuktikan bahwa mungkin yang disebut dengan serangan-serangan atau argumen-argumen dari kalangan Islam itu benar apa enggak gitu. Oke, ternyata ya dalam mencari sebuah kebenaran, kita kan dimulainya dari sebuah keraguan. Ketika kita sudah mulai ragu, kita meneliti, baru kita cari bukti-buktinya. Dalam mencari sebuah kebenaran, kita tidak boleh melibatkan suka dan tidak suka. Ya dong, namanya cari kebenaran. Jadi ketika saya mau memulai sebuah riset pribadi ya tentang perdebatan antara Islam dan Kristen ini, akhirnya saya menemukan bukti-buktinya malah dari kalangan Kristen. Ini pengalaman awal nih. Oh, oke, kalau begitu berarti yang di Kristen kondisi begini, yang di Islam kondisi begini. Nah, yang mempelajari tentang Islamnya itu belakangan sampai akhirnya saya mengakui bahwa Islam itu yang memang benar-benar punya klaim dan bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun mungkin pertanggungjawabnya secara dokumennya itu mungkin juga hanya didasarkan pada dokumen satu pihak, ya itu fine-fine aja gitu ya. Jadi akhirnya saya mengakui bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Saya juga mengakui akhirnya kitabnya Islam itu adalah kitab yang pasti bukan karangan manusia. Akhirnya saya bersyahadat, ya kan 2014. Begitu saya masuk Islam, saya belajar Islam, saya menjalankan Islam, saya juga tidak langsung, saya nggak langsung punya pikiran, saya ingin berdakwah dengan seperti ini. Nggak ada tuh ya? Belum. Tapi ketika saya sudah menjalankan Islam, karena saya sudah terlanjur mempelajari ulang agama saya yang dulu, yang Kristen itu, saya paling tidak kan, berarti kan saya punya pengetahuan sedikit nih tentang agama saya yang dulu. Nah ini yang ingin saya bawa di dalam saya menjalankan Islamnya sebagai juga penguat akidah saya gitu loh, penguat gitu loh. Karena gini, banyak juga orang Kristen sudah masuk Islam, sudah sekian lama, tapi akidahnya belum bersih. Oh iya. Masih banyak yang begitu. Akidahnya masih akidah lama kadang-kadang yang bawa. Iya. Nah, jadi qadarullah, saya waktu itu
pengen juga membagikan ilmu ini. Cuman membagikannya kemana? Nah, kan gitu. Akhirnya waktu itu istri saya menyarankan untuk berdakwah melalui menerjemahkan video-video perdebatan Islam Kristen, menerjemahkan dan mengupload ke sebuah channel YouTube gitulah. Langsung YouTube-nya Doditan? Belum, Oh, belum. belum. Jadi waktu itu karena saya banyak nonton video-video debat yang di Inggris yang Speaker's Corner, akhirnya saya waktu itu menemukan sebuah kayak semacam pengumuman, salah satu channel di Speaker's Corner itu cari penerjemah. Nah, saya hubungin, direspon, dites, dikasih video pendek, coba terjemahin, saya kerjain, saya kirim ke dia juga punya teman orang Indonesia di sana, dia suruh teman orang Indonesia baca, temannya orang Indonesia itu senang dengan subtitle saya, akhirnya saya dipakai untuk menerjemahkan video-video channel dia. Setelah itu dia bikin channel khusus untuk yang subtitle, saya dikasih akses ke channel itu, jadi saya yang download dari video channel yang satu, saya subtitle, begitu selesai saya upload ke channel yang kedua, saya mengelola channel yang kedua itu. Oh, Masya Allah. Selama 2 tahun. 2 tahun masih ada sampai sekarang? Masih, channelnya kalau bisa mau dibuka, nama channelnya SC Dakwah Nusantara. SC Dakwah Nusantara. Ya, kira-kira 100 video saya terjemahkan di channel itu. Masya Allah, ini jarang yang mengetahui nih kok. Terus, setelah 2 tahun, saya dikenalkan oleh salah seorang teman saya ke sebuah yayasan. Nama yayasannya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, mulai dari yayasan ini, saya mulai banyak mengetahui bahwa di Indonesia pun itu banyak upaya-upaya pendangkalan akidah untuk orang-orang Islam. Yang melakukan adalah kalangan Kristen. Baru saya belajar mulai, oh ternyata Kristen itu punya misi begini. Targetnya kemana, ke siapa gitu kan. Modusnya begini. Ya dari yayasan ini gitu loh. Oke, dari mulai yayasan ini baru saya terbuka, oh kalau begitu berarti orang Islam perlu diberikan pengetahuan tentang perbandingan agama ini. Iya kan? Supaya apa? Tujuannya supaya orang Islamnya paham dan tidak mudah dimurtadkan. Itu dari situ. Oke. Iya. Saya gabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu dari tahun 2020 sampai akhirnya sampai sekarang juga sebenarnya saya masih pengurus. Cuman tahun 2024 saya bikin yayasan baru namanya Garda Mu'alaf Indonesia. Saya yang mendirikan. Visi dan misinya sama, cuman lokasinya berbeda. Fokusnya aja kita agak berbeda sedikit, fokusnya. Tapi visi dan misinya sama. Nah, dari situ Qadarullah kan saya juga diminta oleh salah seorang pengurus Dewan Dakwah. Oh iya. Ustadz Abu Didat untuk bantu dia mengajari mahasiswa STD Muhammad Nasir. Karena waktu itu STD Muhammad Nasir baru buka mata kuliah baru. Oh iya. Tulisannya kepakaran kristologi gitu kan. Ini salah satunya ternyata. Berusaha. Nah, ya dari situ ya alhamdulillah berarti kan saya punya penyaluran. Alhamdulillah. Selain saya menyalurkan kristologi itu lewat channel YouTube saya. Yang kedua bisa lewat STD Muhammad Nasir. Yang ketiga bisa ke masjid-masjid atau pesantren-pesantren. Dari situ. Ya. Mungkin dari channel YouTube saya kan masjid-masjid sudah mulai mengenal, pesantren juga sudah mulai mengenal. Akhirnya ya mereka banyak yang mengundang saya untuk memberikan kajian kristologi. Tapi berjalannya waktu nih, saya sebenarnya sekarang kurang begitu nyaman kalau pakai istilah kristologi terus gitu. Oh, jadi jangan kristologi terus. Kalau kristologi itu kan mempelajari tentang agama Kristen. Agama Islamnya bagaimana kabarnya? Islamologi. Nah, ilmu yang mempelajari seluk-beluk Islam kan Islamologi. Jadi ini saya gabungkan sekarang. Oh gitu. Ada kristologi, ada Islamologi. Jadi apa? Krislamologi. Krislamologi. Nah, jadi ketika kita belajar kristologi, kita juga harus pakai kacamata Islam. Kalau orang cuma belajar kristologi tapi Islamnya lemah, nanti diserang balik. Betul. Bisa goyang. Banyak di TikTok. Nah, tapi kalau kita belajar kristologi, Islamologinya kita kuat, mau ada serangan seperti apapun, kita bisa menjawab dengan mudah, tapi kita juga bisa counter attack. Gitu. Oke, dapat. Nah, ya, itu poinnya. Jadi tujuan utamanya
belajar kristalmologi adalah menjadi muslim yang kuat iman dan akidahnya. Oh. Gitu. Itu baru formula itu baru-baru ini atau Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Paling Akhirnya baru setahun inilah. digabungin sekarang ya. Iya. Masya Paling Allah. baru setahun ini. Ini jarang-jarang tahu nih. Karena taunya pokoknya kristolog terus memang Iya. Ron ini. Berarti eksklusif dong nih berarti. Luar biasa. Kalau eksklusif berarti fee-nya gede nih toh. Masya Allah. Nih Bayarin. Tadi maunya cuma mendoan doang toh. Jawabannya panjang kok jawabannya. Oh iya ya, jangan mamanya. Tangannya tantan. Oh iya enggak gitu. oh iya enggak. Bisa aja. Keren. Ada keren. ketawa di belakang lo. Ada yang bisa wawancara. Ada yang bisa wawancara nanti. Ya Masya Allah nih. Ya. Kespil lah mulai makin terbuka lebar dari bagaimana mengasah keilmuannya dari menerjemahkan ya. Jadi saya nggak mau orang Islam cuma tahu kristologi tapi Islamologinya lemah gitu. Betul. Saya nggak mau. Karena yang diincar oleh misionaris memang orang-orang Islam yang Islamnya lemah atau yang imannya kadang-kadang mungkin pas-pasan gitu. Ya. Ya, selain daripada unsur misalnya ekonomi lemah, itu juga bisa. Oke. Nah, tapi di antara dakwah itu kan apakah mungkin memang ada misi juga untuk bagaimana sih ketika Kodondi ini harapannya